Liburan kali ini direncanakan sebagai pelarian dari rutinitas. Dina, Raka, Andi, Lila, dan Sita. Kelima sahabat yang sudah bersahabat sejak SMA memutuskan untuk pergi ke pegunungan. Tujuan mereka adalah sebuah villa yang terkenal dengan pemandangan indah dan udara segar. Dengan penuh semangat, mereka memulai perjalanan menggunakan mobil milik Andi. Namun, segalanya mulai terasa aneh ketika mereka mulai mengikuti rute dari aplikasi peta digital. Raka, yang duduk di kursi depan sebagai navigator, merasa jalan yang mereka lalui tidak sesuai dengan deskripsi di internet. "Ini kayaknya bukan jalan utama deh," ujar Raka sambil memeriksa ulang peta di ponselnya. "Alah, santai aja, kadang peta memang suka ngasih jalan alternatif," balas Andi santai sambil menyetir. Mereka memasuki jalan kecil yang semakin lama semakin sempit, dikelilingi oleh hutan lebat. Sita yang duduk di belakang mulai merasa tidak nyaman. "Kok jalannya kayak nggak pernah dilewati orang ya?" bisiknya. Lila menoleh keluar jendela, melihat pepohonan yang tinggi menjulang dan bayangan gelap yang bergerak di sela-sela dedaunan. "Kayak ada yang ngikutin kita," katanya membuat suasana di mobil semakin tegang. Setelah hampir 1 jam tanpa bertemu siapapun, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang terpencil. Desa itu terlihat sepi, hanya ada beberapa rumah tua dengan cat yang sudah mengelupas. "Ini pasti desa terakhir sebelum kita sampai di villa," ujar Andi sambil memarkir mobil di tepi jalan. Namun sesuatu di desa itu terasa tidak biasa. Penduduk desa yang mereka lihat dari kejauhan hanya berdiri diam, menatap mereka tanpa ekspresi. Ketika mobil mereka berhenti, seorang nenek tua muncul dari bilik salah satu rumah. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya terlihat tajam, seperti sedang mengamati sesuatu yang tidak biasa. "Anak-anak, kalian salah tempat. Pergi sebelum matahari terbenam," katanya dengan suara serak. Kelima sahabat itu saling bertukar pandang, merasa canggung tetapi juga penasaran. Dina yang paling berani mencoba bertanya, "Kenapa, Bu? Memangnya kenapa kalau kami di sini sampai malam?" Namun si nenek tidak menjawab. Dia hanya berbalik masuk ke rumah dan menutup pintu dengan keras. "Alah, itu cuma omong kosong buat nakut-nakutin turis," ujar Andi sambil tertawa. Tetapi saat mereka kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan, mesin mobil mendadak mati. Andi mencoba menyalakan kembali mesinnya, tetapi hanya ada suara dengungan. "Mobil ini baru diservis minggu lalu, kok tiba-tiba mogok?" katanya sambil membuka kap mesin. Ketika memeriksa kabel-kabelnya, Andi terkejut melihat kabel yang biasanya terhubung rapi, kini seperti dipotong dengan paksa. "Siapa yang ngelakuin ini?" tanyanya dengan nada panik. Mereka mulai merasa ada yang salah. Matahari perlahan mulai turun, dan desa itu menjadi semakin sunyi. Angin dingin mulai berhembus membawa aroma tanah basah yang aneh. "Kita nggak bisa jalan kaki kemana-mana kan? Hutannya terlalu lebat, kita nggak tahu jalan," ujar Lila, suaranya mulai gemetar. Sementara mereka berdiskusi, seorang pria tua dengan tongkat berjalan mendekat. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Marwan, salah satu penduduk desa. "Kalian bisa menginap di rumah saya malam ini, tapi ada syaratnya," kata Pak Marwan dengan nada serius. "Apa syaratnya, Pak?" tanya Raka dengan hati-hati. Pak Marwan menatap mereka tajam sebelum menjawab. "Apapun yang kalian dengar atau lihat malam ini, jangan pernah membuka pintu atau jendela." Kalimat itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Namun tanpa pilihan lain, mereka mengikuti Pak Marwan menuju rumahnya, sebuah bangunan kayu tua yang terasa dingin bahkan sebelum mereka masuk. Saat malam tiba, ketegangan semakin terasa. Di luar, suara langkah kaki terdengar berkeliling rumah. Dina yang duduk di dekat jendela merasa ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Tetapi sebelum ada yang menjawab, suara ketukan keras terdengar di depan pintu. Ketukan itu semakin keras dan di sela-sela ketukan terdengar suara wanita memohon tolong buka pintunya. "Aku kedinginan." Suara itu begitu menyayat hati. Namun mereka ingin menolong.
Kemudian mereka terngiang peringatan Pak Marwan, jangan pernah membuka pintu atau jendela. Jangan lakukan itu, Dina. Lila menarik tangan Dina yang hampir mendekati pintu. Ketegangan meningkat ketika suara itu berubah menjadi tawa mengerikan, seolah-olah seseorang sedang menertawakan mereka dari luar. Dina mundur dengan wajah pucat, dan sahabat-sahabatnya hanya bisa saling menatap dalam ketakutan, menyadari bahwa malam ini tidak akan berjalan seperti yang mereka harapkan. Malam itu terasa begitu panjang. Rumah Pak Marwan yang kecil tampak lebih menyeramkan dibandingkan luar. Dinding kayunya terlihat tua dan berderit setiap kali angin malam menerpa. Lampu redup satu-satunya di ruang tengah mengayun pelan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekeliling ruangan. "Pak, sebenarnya apa yang ada di luar?" tanya Raka mencoba menenangkan diri. Pak Marwan yang sedang duduk di sudut ruangan sambil memegang tongkatnya menghela napas panjang. "Kalian tidak akan percaya jika aku beritahu. Yang jelas, mereka bukan manusia seperti kita." Sita menggigil di sudut ruangan, memeluk lututnya erat-erat. "Kalau mereka bukan manusia, terus kenapa mereka memanggil kita? Suara tadi jelas-jelas suara manusia." Pak Marwan menatap Sita tajam. "Mereka hanya meniru suara manusia untuk membuatmu membuka pintu. Begitu kau melakukannya, kau tidak akan pernah sama lagi." Suasana menjadi lebih tegang. Dina yang sejak awal penasaran masih duduk di dekat jendela. Dia memperhatikan kegelapan di luar, berharap menemukan jawaban atas suara-suara itu. "Andi, kamu lihat sesuatu nggak?" Dina bertanya pelan. Andi yang juga duduk di dekat jendela hanya menggeleng. "Gelap banget di luar, tapi aku rasa ada sesuatu di sana, kayak bayangan." Ketika Andi selesai bicara, suara langkah kaki mulai terdengar di luar, tidak seperti langkah manusia biasa. Suara itu terdengar berat, menyeret seperti sesuatu yang besar berjalan mendekati rumah. "Jangan lihat keluar," tegas Pak Marwan sambil memukul lantai dengan tongkatnya. Namun, rasa penasaran Dina terlalu besar. Dia membuka sedikit tirai di jendela untuk mengintip. Dalam hitungan detik, Dina langsung menutup tirai dengan wajah pucat pasi. "Ada apa?" tanya Lila panik. "Aku nggak tahu itu apa, tapi matanya merah, besar banget, dan kayaknya dia ngeliat ke arah aku," Dina menjawab dengan suara gemetar. Belum sempat mereka mencerna kata-kata Dina, suara ketukan keras kembali terdengar di pintu depan. Kali ini lebih keras, seperti seseorang memukul pintu dengan benda berat. "Buka pintunya, tolong, aku butuh bantuan. Mereka akan membunuhku." Suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih histeris. Dina berdiri dan mendekati pintu. "Dia mungkin benar-benar butuh bantuan," katanya sambil mencoba membuka kunci. Lila dan Andi segera menariknya mundur. "Dina, kamu gila, itu bukan manusia. Ingat kata Pak Marwan." Pak Marwan berdiri dan menatap mereka dengan ekspresi dingin. "Kalau kalian buka pintu itu, kalian tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga semua orang di sini." Ketukan itu terhenti, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Dari atap rumah, mereka mulai mendengar suara langkah kaki, berderak seolah-olah sesuatu yang sangat berat sedang berjalan di atas mereka. "Pak Marwan, atapnya!" Raka menunjuk ke atas dengan wajah panik. "Diam, jangan bergerak," bisik Pak Marwan. Mereka semua menahan nafas, berharap suara itu segera hilang. Tetapi langkah kaki itu berhenti tepat di atas mereka, di tengah ruangan. Setelah beberapa saat, suara gesekan terdengar, seperti kuku panjang yang menggaruk-garuk atap kayu. "Dia tahu kita di sini," bisik Sita dengan mata penuh ketakutan. Tiba-tiba, jendela di belakang Dina terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk ke ruangan, membawa aroma busuk yang menyengat. Dina menjerit dan mundur, tetapi tidak ada apa-apa di luar selain kegelapan. "Pak Marwan, ini nggak mungkin cuma angin." Andi mulai kehilangan kesabaran. "Pak Marwan, ini nggak mungkin cuma angin." Andi mulai kehilangan kesabaran. Pak Marwan mengeluarkan segenggam garam dari kantong kecilnya,
dan menaburkannya di depan pintu dan jendela. Ini akan menahan mereka untuk sementara, tapi kita harus bertahan sampai matahari terbit. Kalau mereka masuk sebelum matahari terbit, apa yang akan terjadi? Tanya Lila dengan suara bergetar. Pak Marwan tidak menjawab. Wajahnya yang penuh kerutan semakin tegang, memberi jawaban yang cukup untuk membuat semua orang merinding. Jelang tengah malam, saat jarum jam menunjuk pukul 2 pagi, suasana di dalam rumah semakin mencekam. Dina yang sebelumnya tampak tenang, mulai merasa tidak nyaman. "Kenapa aku merasa ada yang memanggilku?" katanya tiba-tiba. Semua orang menoleh padanya. "Apa maksudmu, Dina?" tanya Andi. "Ada suara di kepalaku, memanggil namaku, berulang-ulang." Dina memegangi kepalanya terlihat bingung dan ketakutan. Pak Marwan segera mengambil sesuatu dari tas kecilnya, seutas gelang dari anyaman rotan, dan memberikannya kepada Dina. "Pakai ini, jangan sampai lepas." Namun saat Dina memakainya, suara itu semakin keras. Dia mulai menangis, mengerang, dan memukul kepalanya sendiri. "Berhenti, jangan panggil aku lagi." Raka dan Andi mencoba menenangkannya, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dina tiba-tiba berhenti bergerak dan tertawa kecil. "Kalian semua tidak akan selamat," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Dina, yang kini tersenyum aneh dengan tatapan kosong. "Dina." Lila perlahan mendekat. Namun Dina tiba-tiba menoleh ke arah Lila dengan gerakan cepat dan berkata dengan suara dingin, "Mereka sudah ada di sini." Lampu di rumah mendadak padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Matahari terbit perlahan di ufuk timur, namun rasa lega tidak kunjung reda. Dina kembali menjadi dirinya setelah malam yang mengerikan itu. Tetapi dia tidak mengingat apapun. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, seolah-olah baru saja melewati mimpi buruk. "Kita nggak bisa di sini lebih lama lagi," kata Raka dengan tegas. Pagi itu, kelima sahabat itu memutuskan untuk mencari cara keluar dari desa. Pak Marwan menawarkan sarapan seadanya, hanya bubur hangat yang hampir hambar. Tapi mereka makan dengan lahap karena lapar. Setelah makan, mereka pamit untuk kembali ke mobil dan mencoba mencari jalan keluar. Namun, jalan menuju keluar dari desa tampak berbeda. "Ini jalan yang tadi malam kita lewati, kan?" tanya Lila sambil menunjuk jalan setapak yang penuh rumput liar. Raka mengangguk. "Harusnya iya, tapi kenapa jalannya jadi seperti ini?" Mereka menyusuri jalan itu dengan berjalan kaki, berharap menemukan kendaraan atau tanda kehidupan lain di luar desa. Namun, jalan yang mereka lalui justru berakhir di tempat yang sama, desa itu. "Ini nggak masuk akal," ujar Andi sambil menusuk wajahnya. "Jalan ini harusnya menuju keluar, kok malah balik ke sini lagi?" Mereka mencoba rute lain, tapi hasilnya tetap sama. Entah bagaimana, setiap jalan yang mereka pilih selalu berakhir di tempat yang sama. Desa itu seperti labirin yang tidak memiliki pintu keluar. "Pak Marwan pasti tahu sesuatu," desak Lila. Penduduk yang misterius. Saat mereka kembali ke desa, penduduk terlihat menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi ada yang janggal. Semua orang hanya melakukan pekerjaan mereka tanpa suara. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Ketika Raka mencoba bertanya pada seorang pria yang sedang menyapu, pria itu hanya menoleh dengan tatapan kosong dan kembali bekerja tanpa sepatah kata. "Kok kayak orang gak punya jiwa ya?" gumam Cita. Di salah satu sudut desa, mereka menemukan seorang anak kecil duduk di depan rumahnya, menggambar dengan kabur di tanah. Dina mencoba mendekati anak itu, berharap mendapatkan jawaban. "Adik tahu nggak gimana caranya keluar dari desa ini?" tanya Dina dengan lembut. Anak itu tidak menjawab. Dia hanya terus menggambar simbol-simbol aneh di tanah. Lingkaran-lingkaran dengan garis-garis yang bersilangan di dalamnya. "Apa itu?" tanya Andi menunjuk gambar tersebut. Anak itu akhirnya menoleh ke arah mereka dengan mata yang sangat hitam, tidak memiliki bola mata putih sama sekali. Suaranya pelan tetapi menusuk ke telinga mereka.
Kalian tidak bisa keluar. Dia tidak akan membiarkan kalian pergi. Anak itu tiba-tiba bangkit dan lari masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Tanda-tanda pertama kutukan ketika mereka kembali ke rumah Pak Marwan, suasana semakin tegang. Dina mulai merasa tidak enak badan. Wajahnya terlihat lebih pucat daripada sebelumnya, dan dia sering mengusap kepalanya. Kepalaku berat, seperti ada sesuatu yang berbisik di sini, kata Dina menunjuk ke kepalanya. Pak Marwan yang mendengar keluhan itu hanya menggeleng pelan. Kutukan desa ini sudah mulai bekerja. Apa maksud Bapak? Kutukan apa? Desak Raka. Pak Marwan akhirnya bercerita dengan nada pelan, seolah-olah takut didengar oleh sesuatu. Dulu, desa ini adalah tempat orang-orang melakukan ritual kuno untuk memanggil makhluk dari dunia lain. Mereka menginginkan kekayaan, umur panjang, dan kekuatan, tapi mereka tidak mengikuti aturan. Ritual itu gagal, dan makhluk yang mereka panggil menghukum mereka dengan kutukan. Desa ini menjadi penjara. Waktu tidak berjalan normal di sini, dan siapapun yang masuk tidak akan bisa keluar. Sita memegang lengan Lila erat-erat. Jadi, kita terjebak di sini selamanya. Pak Marwan mengangguk pelan. Kecuali kalian menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Tapi itu berbahaya. Bahaya seperti apa? Tanya Andi. Pak Marwan tidak menjawab langsung. Dia hanya menunjuk ke arah simbol-simbol aneh yang tergambar di dinding rumahnya. Kalian harus menghadapi dia. Malam kembali datang. Ketika malam tiba, rasa takut kembali menyelimuti mereka. Suara langkah-langkah berat dari malam sebelumnya kembali terdengar. Kali ini lebih banyak dan lebih dekat. Dina mulai mendengar bisikan lagi, tapi kali ini lebih jelas. Dina, buka pintunya, kami menunggumu. Dina mencoba menutup telinganya, tetapi bisikan itu tidak berhenti. Lila yang tidur di dekatnya terbangun ketika melihat Dina berdiri di depan pintu, hendak membuka kuncinya. Dina, apa yang kamu lakukan? Teriak Lila sambil menariknya. Aku nggak tahu, aku cuma merasa harus membuka pintu itu, jawab Dina dengan suara bergetar. Raka dan Andi segera mendekat, memastikan pintu tetap terkunci. Namun ketukan keras kembali terdengar. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Buka, kami tahu kalian ada di dalam. Lampu di rumah padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dalam gelap, suara tawa kecil mulai terdengar, diikuti oleh suara langkah kaki yang bergerak di dalam rumah. Ada yang masuk, teriak Sita. Pak Marwan berusaha menenangkan mereka. Jangan panik, tetap di tempat kalian dan jangan bicara. Namun ketika suara langkah itu semakin mendekat, mereka semua tahu bahwa malam ini mereka tidak hanya berhadapan dengan kegelapan, tapi juga dengan sesuatu yang lebih menyerang.